Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel RDS Education. Tapi kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran mesin atau machine learning di pertemuan pertama. Temanya tentang konsep pembelajaran mesin itu sendiri. Nah, kita masuk ke pertama ya. Nah, latar belakang ya. Latar belakang pembelajaran mesin. Bisa lihat di sini ya. Ada yaitu keterkaitan ya, relationship atau hubungan, dan dependencies atau ketergantungan. Nah, di sini dibahas ya bahwa memahami ya keterhubungan atau relationship dan ketergantungan atau dependencies dalam suatu koleksi data adalah suatu aspek ya, yang sangat penting dalam menganalisa data. Nah, dalam menganalisa data untuk mengekstrak informasi yang ada pada data tersebut. Use atau deskripsi struktur tersebut dapat digunakan untuk satu ya, memprediksi output pada suatu situasi yang baru. Kedua, memahami dan menjelaskan bagaimana prediksi tersebut dihasilkan. Ini yang digunakan ya, mengekstrak informasi digunakan untuk memprediksi output atau keluaran pada suatu situasi yang baru. Kedua, memahami dan menjelaskan bagaimana prediksi tersebut dihasilkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa sih itu pembelajaran mesin? Ya. Apa itu pembelajaran mesin? Nah, mesin sendiri di sini adalah komputer ya. Dalam konteks ini mesin dimaksud adalah komputer atau program komputer ya, program komputer itu sendiri. Sedangkan learning atau pembelajaran, dalam konteks ini pembelajaran yang dimaksud adalah peningkatan kinerja ya pada tugas tertentu melalui pengalaman atau experience. Nah, yang ketiga adalah machine learning sendiri, artinya berhubungan dengan komputer program yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja komputer melalui pengalaman atau experience. Bisa dipahami ya. Sekarang nih ya, jadi machine learning berhubungan dengan komputer program yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja komputer melalui pengalaman atau experience. Konsep pembelajaran mesin ya, kalau Anda lihat di sini, dari seorang programmer menulis aturan eksplisit ya untuk bagaimana memecahkan suatu masalah. Lebih baik jika programmer tersebut ya menginstruksikan komputer untuk belajar berdasarkan contoh atau pengalaman. Nah, dalam beberapa kasus ya, program komputer dapat menyelesaikan masalah jauh lebih baik daripada program itu sendiri. Konsep pembelajaran mesin, jadi adanya programmer yang membuatkan instruksi-instruksi ya komputer ya untuk belajar berdasarkan contoh atau pengalaman. Nah, sedangkan program komputer sendiri di sini menyelesaikan masalah jauh lebih baik daripada program itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi ya, permasalahan ya. Permasalahan bidang kecerdasan buatan itu terdiri dari 4 nih, saya nggak tulis. Permasalahan bidang kecerdasan buatan itu dari 4 ya. Ada planning, kedua ada representasi pengetahuan ya atau knowledge representasi, ketiga ada machine learning, dan keempat adalah multi agent system ya, yaitu permasalahan pada kecerdasan buatan. Apa sih planning itu ya? Nah, misalkan ya diberikan stage ya diberikan tanda start ya, batas start awal ya, dan goal state ya, batas tujuan.
Ya, misalnya agen harus merencanakan scan ya, aksi scan atau aksi yang berurutan untuk merubah start state menjadi go state. Nah, contohnya permasalahan planning adalah merencanakan ya rute perjalanan, misalnya rute perjalanan dari kota A ke kota B. Bisa jadi saat merencanakan sequence aksi yang terurut ada kendala atau constraints ya yang harus dioptimisasi. Ini planning. Yang kedua adalah representasi pengetahuan. Permasalahan yang kedua ini pada kecerdasan buatan, yaitu mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk formal ya. Dengan representasi formal tersebut kita dapat melakukan yang namanya inference dengan operasi logika berbentuk simbolik. Nah, inferensi sendiri ini adalah suatu aksi ya, atau ada premis dan ada konklusi, ada sebab dan ada solusinya. Biasanya operasinya logika berbentuk simbolik ya, misalnya logika preposisi, logika order pertama atau first order logic ya, teori fuzzy ya, abductive reasoning, analogi maupun jaringan semantik sebagainya. Nah, ini mengenai representasi pengetahuan. Ketiga adalah machine learning sendiri ya, yaitu teknik untuk melakukan inferensi ya, yaitu terhadap data dengan pendekatan matematis ya. Inti machine learning adalah untuk membuat ya model atau matematis yang merepresentasikan pola-pola data seiring ya, seiring mereka pola-pola data ya. Kita lihat lagi yang keempat adalah multi agent system ya. Sistem yang memiliki banyak agen ya, berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan. Agen satu mengerjakan suatu hal tertentu, kemudian bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar, tidak dapat diselesaikan secara sendiri. Nah, ini adalah permasalahan daripada kecerdasan buatan. Ada planning, representasi pengetahuan, machine learning, dan multi agent system. Nah, intelligent agent ya, agen ini yaitu agen cerdas ya, memiliki 4 kategori berdasarkan ya kombinasi dimensi cara inferensi, designing, reasoning dan tipe kelakuan atau perilaku. Nah, ada 4 ya, yaitu rationally, humanly, acting, dan thinking. Nah, kalau dia itu ke acting ya, yang pertama ini kita lihat acting ke humanly ya. Pada dimensi ini ya, agen mampu bertingkah dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Kalau kita lihat di sini ini acting humanly, yaitu kita bisa lihat ya, di mana agen mampu bertingkah dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contoh terkenal itu adalah Turing test nih. Contohnya adalah Turing test. Turing test sendiri adalah mengevaluasi apakah suatu sistem mampu menipu manusia ya. Disediakan seorang juri, kemudian juri berinteraksi dengan sesuatu di balik layar ya. Nah, sesuatu di balik layar itu bisa jadi manusia ataupun program
komputer itu sendiri ya. Program dianggap mampu bertingkah atau berinteraksi seperti layaknya manusia apabila juri tidak dapat membedakan ia sedang berkomunikasi dengan manusia atau program, yaitu acting humanly. Yang berikutnya adalah acting rationally ya, acting rationally ya. Di sini adalah pada dimensi ini ya, agen mampu bertingkah dengan optimal. Tindakan optimal belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal ya. Misalnya, agen yang mampu memiliki rute terpendek dari suatu kota A ke kota B untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sebagai manusia, bisa saja kita mencari jalan sesuka hati. Jadi bisa saja ya di dalam rute perjalanan tersebut. Yang ketiga adalah thinking humanly ya. Thinking humanly ini pada dimensi ini ya, agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif, yaitu mampu mengerti apa itu kesedihan atau kesenangan ya. Dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir di otak terjadi ya. Dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana robot itu sudah bisa ya, mungkin tingkatnya itu menirukan manusia dari tangan, kaki ya. Tapi mungkin saja suatu saat ya dia mengerti ya apakah punya bentuk namanya thinking humanly, yaitu kesedihan atau kesenangan. Yang berikutnya adalah thinking rationally. Nah, ini adalah pada dimensi ini ya, agen mampu berpikir secara rasional, sederhananya sesuai dengan konsep logika matematik. Thinking humanly ini lebih cenderung pada pemodelan kognitif secara umum ya. Sementara dimensi thinking rationality cenderung pada pemodelan proses berpikir dengan prinsip optimisasi, apa yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil. Nah, itu ya ada keempat hal mengenai intelijen agen ya. Agen cerdas memiliki 4 kategori berdasarkan kombinasi dimensi cara inferensi, yaitu dengan tipe kelakuan atau perilaku. Kita lanjutkan adalah belajar dari data ya. Salah satu definisi dari pembelajaran mesin adalah sebuah program komputer yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah tugas yang diberikan berdasarkan pengalaman, contoh atau data. Nah, tugas ini biasanya masalah yang diberikan pada program untuk diselesaikan. Ini tugasnya. Dua adalah kinerja ya. Kinerja ini adalah kinerja program dalam menyelesaikan masalah melalui evaluasi tertentu. Yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman ini ya, data atau contoh yang digunakan program ya untuk belajar sehingga dapat meningkatkan kinerja. Contoh ya, masalah misalnya dana besar untuk program pengelolaan karyawan mulai dari rekrutmen hingga offboarding harus memberikan hasil maksimal dan dapat terukur serta terlacak dengan baik. Maka solusinya penggunaan aplikasi pengolahan data HR sehingga setiap rekam jejak karyawan dapat dilihat ya dengan cerdas tanpa harus menghabiskan banyak waktu memeriksanya satu persatu. Nah, itu belajar dari data ya. Selanjutnya, nah, ketersediaan data ya. Kalau Anda lihat ada 3 gambar ya, mengumpulkan data, menyimpan data, dan mengirimkan data. Nah, ketersediaan data ini sangat mudah ya. Satu, mengumpulkan data ya. Bagaimana data banyak yang diberikan secara gratis. Kebanyakan diantaranya adalah informasi digital ya. Informasi digital bisa aja seperti informasi dari Facebook,
informasi dari website, informasi dari media sosial lain, atau mungkin dari program ya hasil pengolahan data. Nah, berikutnya adalah proses menyimpan. Media penyimpanan data bentuk hard drive ya, perangkat keras ya, dapat menyimpan data lebih banyak dengan harga yang murah. Perangkat-perangkat ke komputer ya, simpan dalam hard disk, ataupun ya, gadget atau handphone ya, menyimpan data-data kita ya dari aplikasi yang dijalankan di handphone seperti WhatsApp ya, Facebook ya, Twitter dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengirimkan data nih. Nah, secara teknis pengiriman data gratis melalui internet. Artinya fasilitas kita mengirimkan data itu bisa melalui email atau juga melalui software sosial media seperti WA ya, ataupun bisa melalui IG, Instagram, ataupun bisa melalui Twitter dan sebagainya. Nah, secara teknis pengiriman data gratis ya melalui internet, cuma kuotanya yang bayar misalnya. Nah, ini biasanya digunakan ya untuk bisnis dan juga ilmu pengetahuan. Bisnis ini untuk market data, sektor finansial, saham, manufaktur, jejaring media sosial. Sedangkan ilmu pengetahuan ya, data kesehatan publik, informasi penyakit, gambar mikroskopik dan sebagainya. Nah, ini ketersediaan data. Apa sih yang didapat dari data ya? Apa sih yang didapat dari data ya? Hasilnya adalah semua orang dapat mengumpulkan dan membagikan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan. Manusia sebagai orang yang mendapatkan data ya, juga memberikan data. Ada entitas atau objeknya ya, entitas atau objeknya, dan juga ada informasi ya. Nah, manusia dalam suatu organisasi sadar atau tidak sadar telah memproduksi berbagai data yang jumlahnya sangat besar ya. Sebagai contoh, bisnis kedokteran, ekonomi, geografi, pertanian ya, geografi iklim ya, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya ada entitas atau objek adalah entitas yang tidak memiliki arti ya, meskipun kemungkinan memiliki nilai di dalamnya. Nah, yang ketiga ini adalah informasi ya. Kita dapat mengekstrak informasi dari kumpulan data yang besar ya, dan dapat digunakan kembali untuk tujuan bisnis dan pengetahuan. Ya. Apa sih yang dilakukan pada data? Yaitu satu, melakukan ekstraksi, yang kedua proses manipulasi, yang ketiga hasilnya itu berupa informasi yang bersifat implisit. Maksudnya adalah ya, ekstraksi ini adalah melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi ya penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data ya. Jadi data-data dimasukkan di proses ya, diproses semua ya. Lalu proses ada manipulasi ya. Proses manipulasi di sini adalah bagaimana kita memanipulasi data-data yang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari manusia tersebut dalam informasi yang dia dapat. Atau tidak semua informasi oleh manusia itu diperlukan ya. Misalkan seorang mahasiswa mungkin tidak butuh informasi mengenai pendapatan tukang ojek atau pendapatan dari penjual mie ayam.
Seorang mahasiswa butuh informasi mengenai tentang nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas dosen, atau informasi-informasi yang berhubungan dengan si mahasiswa tersebut. Ya. Nah, mengekstrak informasi yang berguna secara implisit ya. Ya artinya ya informasi yang ada. Maka tuh dia akan informasi itu implisit dia gunakan ya, dia akan simpan ya, yang nanti diambil langkah selanjutnya. Nah, kita masuk ke apa itu set data ya. Set data ini kumpulan dari objek data dan atributnya ya. Sebuah atribut adalah sifatnya atau karakteristik dari sebuah objek. Contoh ya, warna mata dari seseorang ya, temperatur, suhu. Atribut juga dikenal sebagai variabel, karakteristik atau fitur. Nah, koleksi dari atribut mendeskripsikan sebuah objek ya. Objek juga dikenal sebagai record point, cache, sample, entity atau instan. Contoh ya, objeknya misalnya dosen, ada kode dosen, ada nama dosen, ada status spesialis mengajar dan sebagainya. Nah, ini ada atribut dan ini adalah objek. Oke, kita lanjutkan. Tahapan umum proses ya, diberikan data pelatihan ya, training data misal X1 dan atau T1 ya, I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, pre-processing ini adalah pemilihan ya, ekstraksi fitur dari data, misalnya X1 sama dengan X2, X1, X2 sampai A pangkat T. Learning, penentuan parameter metode, misalnya W berdasarkan data pelatih. Testing, pengujian metode dengan data baru, yaitu data penguji atau testing data. Tersebut harus dilakukan pre-processing yang sama dengan data pembelajaran sebelum diisi oleh metode. Nah, ini nanti kita akan temukan ya dari beberapa penggunaan data mining menggunakan beberapa metode-metode yang kita kenal selama ini ya, seperti K-means ya, KNN, knowledge neural network, algoritma metode Fatima ya, terus Naive Bayes dan sebagainya. Nah, pre-processing atau pemilihan fitur ya. Langkah pertama dalam tahapan pre-processing adalah pemilihan fitur ya, fitur selection dari data. Selanjutnya data dapat direpresentasi dalam bentuk vektor, matrik atau tensor. Misal ya, pada rekomendasi jenis kontak lens, fitur-fitur tersebut adalah H ya, spectral prescription, estimation, their production rate, sehingga data dapat dipresentasikan dalam bentuk vektor ya. Misalnya X1 Young ya, Mayoff no reduce T. Nah, ini adalah langkah dalam pre-processing atau pemilihan fitur. Mudah-mudah ya. Nah, di sini ada X-nya, spectral preparation ya, estimation, test production, dan recommended ranges. Pre-processing pemilihan fitur ya. Pada beberapa jenis data, proses pemilihan fitur dan merepresentasikan data dalam bentuk vektor ya, matrik atau tensor membutuhkan mekanisme yang cukup ya, kompleks, misalnya untuk data dalam bentuk gambar, video, suara, teks, dan lain sebagainya. Nah, pre-processing extract fitur ya, yang ini contoh ya dari satu screen situs ya, kita ambil sebagai fitur, ekstrak fitur yang dari gambar-gambar, dan kita akan ambil.
Nah, verifikasi yaitu verifikasi data ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mana tadi itu ya, verifikasi data ya. Salah satu cara untuk melakukan verifikasi terhadap data yang ada adalah dengan melakukan visualisasi terhadap data tersebut. Contohnya kita menggunakan diagram histogram ya. Ya, contoh sederhana yaitu gunakan histogram untuk menunjukkan distribusi data nominal atau graf untuk data numerik ya. Nah, ini untuk dengan histogram ataupun ya dengan grafik juga bisa ya, untuk menentukan ya nilai data numerik tersebut. Nah, dengan visualisasi ini diharapkan kita akan dapat melihat ya outlier ya yang menyatakan error pada data atau kesalahan coding seperti tahun bernilai 999, berat minus 1 kg. Nah, ini di pertemuan selanjutnya saya akan bahas ya. Nah, ini berikutnya adalah verifikasi data. Nah, ini contohnya lain ya, visualisasi di kelas dari suatu fitur dalam bentuk grafik ya. Nah, ini juga contoh visualisasi di kelas antar fitur ya. Ini ada yang berbentuk grafik dan histogram. Nah, learning ya, pembelajaran jenis-jenis learning ya diberikan data pelatihan I ya. I sama dengan 1 sampai N dan atau TI I sama dengan 1 alias N. Nah, ini ada beberapa jenis pembelajaran ya. Yang pertama adalah supervised learning ya. Data pelatihan disertai target yaitu XI, I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah membangun model yang dapat menghasilkan output ya yang benar atau suatu data input. Misalnya pengklasifikasian, regresi, dan ranking. Nah, ini kita bisa nanti menentukan ya, kalau misalnya dengan learning ya kita bisa menggunakan metode-metode yang ada ya di tersebut. Yang kedua adalah unsupervised learning ya. Data pelatihan tidak disertai target yaitu X1 XI I sama dengan 1 N. Tujuan pelajaran adalah membangun model yang dapat menemukan komponen ya, variabel fitur tersembunyi pada data pelatihan yang dapat digunakan untuk pengelompokan yaitu clustering, reduksi dimensi, rekomendasi dan lainnya. Nah, supervised learning ya, kalau Anda lihat di sini ya, contohnya adalah regresi ya. Nilai output TJ bernilai kontinu bertujuan memprediksi output dengan akurat untuk data baru ya. Contoh prediksi kinerja CPU. Klasifikasi ya, nilai output TJ bernilai discrete class ya, bertujuan untuk mengklasifikasi data baru dengan akurat. Contohnya klasifikasi jenis kontak lens. Supervised learning ya, ranking regresi ordinal, nilai output TJ bernilai kontinu, bertujuan memprediksi ranking atau urutan dari data baru. Ya, yang kita lihat lagi unsupervised learning ini tujuannya menemukan ya, variabel komponen tersembunyi pada data pembacaan dapat digunakan. Ya, bisa menggunakan clustering atau pengelompokan, dimension reduction, recommendation, topic model. Kita lihat lagi testing generasi capability ya. Kinerja metode diukur berdasarkan kemampuan generalisasinya ya. Akurasi pada data yang tidak digunakan pada tahap pelatihan yang disebut dengan istilah kapabilitas generalisasi, yaitu data dapat dibagi menjadi dua bagian ya, data training dan data testing. Kapabilitas generasi diukur pada data yang
tidak terdapat pada pembentukan model ya. Data testing kapabilitas generasi digunakan sebagai dasar tingkat kepercayaan pada hasil yang diberikan oleh suatu model. Selanjutnya data training. Data testing digabung menjadi data training baru yang digunakan membangun model baru, yaitu untuk penggunaan aktual. Nah, aplikasi machine learning ya, contoh komputer vision ya, vision nih contohnya ya, aplikasi machine learning ya, dia akan lakukan vision memfollow ya titik-titik ya dari wajah ya. Nah itu yang pernah itu kita lihat tuh kalau di Facebook ya, di Facebook kalau foto dari ini tuh kotak ya, terus ada namanya ya, itu sudah bisa mengenali ya ke arah ke situ ya. Nah, ada lagi adalah aplikasi machine learning speech recognition ya. Recognition-nya apa gitu ya. Yang berikutnya aplikasi machine learning web learning to rank recommended system ya, aplikasi machine learning environment, finance, disease, agriculture dan sebagainya. Nah, perangkat lunak ya bisa menggunakan WK yang dikembangkan oleh Java, digunakan melalui GUI yaitu maupun commanded line dari Java, open source ya, wkpentaho.com. Skitlearn dikembangkan dengan Python ya, digunakan melalui command line dari Python, open source-nya dapat diunduh. Skitlearn ORG. Nah, ini berikutnya LibSpm dikembangkan oleh C++ ya, recommended line dari DOS, Java, Python, MATLAB, R, WK dan lain-lain. Nah, ini juga ada SPMLake dikembangkan dengan C++. Melalui command line dari DOS, Java, Python dan sebagainya. Saya rasa itu aja ya materi pertemuan kita kali ini ya, sebagai pengantar. Jadi masih bentuknya introduction, perkenalan ya, dari pembelajaran machine learning, pembelajaran mesin gitu. Oke, saya rasa saya cukupkan untuk pertemuan